Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Geometri Analitik. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan ke-9 kali ini, Ibu akan membahas materi lingkaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa dapat menentukan persamaan lingkaran dalam bentuk baku, bentuk umum, dan yang memenuhi syarat tertentu. Agar tujuan pembelajaran hari ini tercapai, maka kalian harus menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Semangat belajar! Baik, kita mulai. Materi hari ini Ibu akan membahas materi lingkaran. Dan pembahasan ini diawali dengan definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak tetap dari suatu titik tetap, di mana titik tetap dari lingkaran itu disebut dengan pusat lingkaran dan jarak tetap dari lingkaran disebut jari-jari atau radius. Jadi, suatu lingkaran ditentukan oleh dua parameter, yaitu titik pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, bisa perhatikan di sini ilustrasinya Ibu buat berkaitan dengan definisi lingkaran. Nah, di sini adalah lingkaran yang merupakan tempat kedudukan titik-titik. Jadi di sini merupakan kumpulan dari titik-titik. Ini adalah titik-titik yang terbentuk seperti kurva seperti ini. Ini dinamakan lingkaran. Mengapa ini dinamakan lingkaran? Karena tempat kedudukan ini, titik-titik ini, selalu berjarak tetap dari titik tetap ini. Ini berjarak tetap semuanya. Kemudian ini Bu namakan misalkan titik tetap itu adalah C. Nah, ini jaraknya selalu sama. Di mana jaraknya ini dinamakan dengan R. Jadi jarak titik pada lingkaran ke C ini selalu sama. Entah itu di sini atau di sini atau di sini atau di sini, ini selalu sama. Nah, jarak ini dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Nah, titik tetap tadi dinamakan pusat lingkaran. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, sekarang persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran ini Ibu akan membahas ada dua di sini. Yang pertama, persamaan lingkaran bentuk baku dan persamaan lingkaran bentuk umum. Nah, di sini yang pertama Ibu membahas mengenai persamaan lingkaran bentuk baku yang berpusat di titik C dengan koordinat H, K. Misalnya terdapat lingkaran yang berpusat di C dengan koordinat H, K dengan jari-jari R. Kemudian jika P titik pada lingkaran yang koordinatnya adalah X, Y, maka persamaan lingkaran bentuk baku dari lingkaran tersebut adalah ini ya. Jadi dalam kurung X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana H dan K adalah titik pusat dari lingkaran dan R adalah jari-jari lingkaran. Dan ini merupakan persamaan bentuk baku. Nah, ini adalah lingkarannya. Jadi ilustrasinya di sini ada suatu lingkaran dengan pusat koordinatnya di C, H, K dan jari-jari R. Kemudian di sini ada sebarang titik P, X, Y. Nah, maka persamaan lingkaran bentuk bakunya adalah yang ini. Nah, ini caranya gampang sekali untuk menunjukkan. Nah, ini menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras di mana di sini koordinatnya ini koordinatnya X,
Oh ini, coba tunjukkan dulu. Nah, untuk menunjukkan rumus ini, maka kita di sini lihat, perhatikan di sini ini koordinatnya adalah H, yang ini koordinatnya adalah K. Kemudian ini koordinatnya adalah X, yang ini koordinatnya adalah Y. Nah, maka jarak dari titik ini ke ini misalkan saja Ibu bilang Q ya, maka jarak antara titik C ke Q ini adalah X, ini jaraknya adalah X min H. Sedangkan jarak dari P ke Q ini adalah Y min K. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, kita peroleh hubungan sisi miring kuadrat itu merupakan penjumlahan kuadrat dari sisi tegaknya. Jadi X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini asalnya dari sini ya. Nah, sekarang, secara khusus jika lingkarannya itu berpusat di 0,0 dengan jari-jari R, maka persamaan lingkaran bentuk baku dari lingkaran tersebut adalah sebagai berikut. Karena sekarang titik pusatnya tadi kan H, K ya. Tadi H, K, sekarang 0,0, maka hanya kita substitusi 0, K-nya disubstitusi 0, maka menghasilkan persamaan lingkaran bentuk bakunya adalah yang ini. Jadi tadi kan X min H tadi ini kan X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, H-nya kan sama dengan 1. Kemudian K-nya sama dengan, H-nya 0, K-nya juga 0. Karena pusatnya di 0,0. Maka akan menghasilkan ini. Dengan mensubstitusikan H-nya sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 0. Ini sebagai ilustrasi dulu, ini lingkarannya jika Ibu gambarkan seperti ini. Jadi lingkarannya itu dia pusat lingkarannya ada di sumbu koordinat. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi pusat koordinat seperti ini. Jadi kalau lingkarannya terletak di pusat lingkarannya terletak di pusat sumbu koordinat 0,0, maka persamaan lingkarannya seperti ini. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh 1 di sini, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan jari-jarinya adalah 6. Berarti kita bisa dari yang diketahui ini kita bisa tentukan nilai H adalah 3, kemudian K adalah min 2 dan R adalah 6. Nah, seperti ini. Baru kita tentukan, kita menggunakan rumus persamaan lingkaran yang mana? Tentu saja kita menggunakan rumus lingkaran yang bentuk baku. Nah, seperti ini ya. Jadi, persamaan bentuk bakunya yaitu X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kita substitusi nilai H-nya. Jadi H-nya tadi adalah 3, K-nya adalah min 2, dan R-nya adalah 6. Nah, kalian tinggal sederhanakan bentuk ini nih kuadrat ya. Kalian tinggal sederhanakan, ini menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 36.
6. Nah, setelah kalian sederhanakan ini menghasilkan persamaan yang ini, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi, ini kebalik ya, ini seharusnya min 6X ya, ini kebalik nih, ntar. Ini seharusnya nah, seharusnya seperti itu ya. Jadi hasil akhir dari persamaan lingkarannya seperti ini. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 4Y dikurangi 23 sama dengan 0. Nah, ini untuk yang lebih bentuk sederhana. Kalau yang ini, kalian ini dalam bentuk bakunya, ini akan menjadi X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 36. Nah, ini setelah disederhanakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang persamaan lingkaran bentuk umum. Nah, di sini jika persamaan X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat kita jabarkan, maka akan diperoleh bentuk persamaan bentuk umum lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi kita coba ini, kita jabarkan ya, ini bentuknya. Kalau kita jabarkan ya ini menjadi X kuadrat ditambah 2HX ditambah H kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi, ini dikurangi ya, bentar. Dikurangi 2KY ditambah K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kalau disederhanakan, jadi ini X kuadratnya yang ini, jadi ini X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2HX dikurangi 2KY ditambah, nah ini C-nya menjadi H kuadrat ditambah K kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 0. Nah, yang ini adalah A. Yang ini A. Jadi A-nya adalah min 2H. Kemudian yang ini adalah B, sehingga B-nya adalah min 2K. Kemudian yang ini adalah C. Jadi C-nya adalah, oh ini dikurangi ya. Pindah ke kiri. Jadi C-nya adalah H kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, sekarang berdasarkan persamaan lingkaran tadi, kita dapat menentukan karakteristik dari suatu lingkaran. Nah, karakteristiknya apa? Nah, di sini jika 1/4 akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 4C itu lebih dari 0, jika kita hitung tadi menggunakan ABC pada persamaan bentuk umum, maka dia merupakan suatu lingkaran dengan pusatnya di min 1/2A, min 1/2B.
Nah, jadi kita bisa menentukan untuk pusat lingkaran ini pusatnya. Kemudian yang ini jari-jarinya. Ini R-nya. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa menentukan seperti itu ya. Kemudian karakteristik yang kedua, jadi yang pertama ini dia yang merupakan lingkaran, dia mempunyai jari-jari dan titik pusat. Sedangkan untuk karakteristik yang kedua, jika nilai yang ini seperempat A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 4C ternyata dia sama dengan 0, maka dia merupakan lingkaran dengan pusat min setengah A, min setengah B, tapi dia jari-jarinya 0, artinya dia merupakan lingkaran titik. Jadi misalkan ini lingkaran, ya lingkarannya ini aja. Karena dia jari-jarinya tidak ada, 0. Kemudian karakteristik yang ketiga, jika nilai dari seperempat kali A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 4C kurang dari 0, maka dia tidak memberikan kurva real. Dalam hal ini dikatakan merepresentasikan sebuah lingkaran imajiner. Salah ya ini Bu ya. Ini lingkaran imajiner yang betul. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkaran imajiner? Artinya lingkaran tersebut secara analitis dia itu bisa dicari, bisa dihitung. Pusatnya ada, ya. Kemudian jari-jarinya ada walaupun bernilai negatif. Akan tetapi secara grafis dia tidak bisa digambar karena dia imajiner. Jari-jarinya imajiner. Begitu ya. Jadi makanya dikatakan lingkaran imajiner. Nah, sebagai contoh di sini, tentukan persamaan bentuk umum lingkaran yang berpusat di 4,6 dan berjari-jari 5. Nah, tadi pusat lingkaran itu ini H, K-nya ya. Jadi ini H, K. Jadi pusat lingkarannya ini hanya sama dengan 4, K-nya sama dengan min 6, dan jari-jarinya sama dengan 5. Nah, kita bisa menggunakan persamaan bentuk baku atau kita bisa menggunakan langsung persamaan bentuk umum. Boleh, bebas. Kalau mau menggunakan persamaan bentuk baku ya silakan. Kita menggunakan ini, pakai rumus ini, kemudian kita substitusikan nilai-nilainya. Nilai-nilainya berarti ini jadi nilai-nilainya di sini X min 4 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi ini X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16 ditambah Y kuadrat ditambah 12Y ditambah 36 sama dengan 25. Nah, kalian bisa sederhanakan. Ini menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8X ditambah 12Y. Berapa ini berarti? 16 ditambah 16 ditambah 36 dikurangi 25. 27.
Nah, boleh kalian menggunakan ini. Atau menggunakan tadi, menggunakan rumus yang pusat lingkaran sama dengan pusat lingkaran min setengah. Pakai rumus yang tadi itu juga bisa. Min setengah A ya, koma min setengah B. Kemudian jari-jari lingkarannya adalah di setengah. Oh, pusat tadi adalah C ya. Ibu notasikan C. Setengah akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 4C. Boleh menggunakan yang ini, tapi boleh menggunakan yang ini juga. Jadi bebas, kalian boleh menggunakan cara yang mana saja. Ini ada contoh yang ketiga. Nyatakan dalam bentuk baku dari persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8X ditambah 12Y ditambah 27 dan tentukan persamaan tersebut merepresentasikan apa? Apa lingkaran biasa atau lingkaran titik atau lingkaran imajiner. Nah, di sini dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8X ditambah 12Y ditambah 27, kita peroleh nilai A-nya adalah A-8, B-nya 12, C-nya 27. Nah, pusat lingkarannya itu kan H, K atau min setengah A, min setengah B. Nah, di sini kan sudah ketemu. A-nya kan min 8, berarti min setengah A kali min 8 berarti ini 4 ya. Kemudian min setengah B, berarti min setengah kali 12 ini berarti min 6. Jadi pusatnya adalah di 4, min 6. Sedangkan jari-jarinya adalah ini jari-jarinya. Tadi itu pakai rumus yang tadi. Jadi jari-jarinya adalah seperempat kali A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C dikurangi 4C. Berarti ini berapa nih? Seperempat kali A kuadrat. Min 8 kuadrat ya. Min 8 kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 4 kali 27. Nah, kalian hitung. Oh, belum dihitung. Berarti kita hitung dulu ini. Jadi hitung jadi berapa ini? Jadi jari-jarinya adalah jari-jari kuadrat sama dengan ini seperempat kali, nah berapa? B-nya tadi berapa ya? 12 ya. Oke, kita hitung dulu. Itu menghasilkan 4 kali 27. 64 ditambah 144 dikurangi 108. Jadi ini 100. Ini sama dengan 25, berarti R-nya adalah akar dari 25, yaitu 5. Berarti persamaan bentuk bakunya adalah, ini nggak muat ya. Persamaan bentuk baku ke sini aja, kita pindah. Kita pindah. Nah, jadi
persamaan bentuk baku yaitu X jadi persamaan lingkaran bentuk bakunya adalah persamaan bentuk baku lingkaran. Rumusnya kan X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, tadi X-nya atau pusatnya tadi adalah 4 ya. Jadi X-nya dikurangi 4 kuadrat ditambah Y dikurangi K-nya adalah min 6. Sama dengan R kuadratnya adalah jari-jarinya 5. Berarti ini X min 4 kuadrat ditambah Y plus 6 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang bentuk baku. Nah, sekarang tadi merepresentasikan apa? Nah, jari-jarinya tadi kan positif ya. Jadi jari-jarinya ini kan karena jari-jarinya ini positif, maka ya lingkaran biasa. Jadi merupakan lingkaran dengan pusatnya di 4,6 dan jari-jari 5. Nah, jadi dia merupakan lingkaran yang sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan persamaan lingkaran yang diketahui beberapa syaratnya? Ada 3 syarat yang harus memenuhi untuk mencari persamaan suatu lingkaran. Nah, untuk menurunkan persamaan lingkaran yang memenuhi 3 syarat, kita misalkan persamaan yang diminta bisa berbentuk baku atau berbentuk umum. Kadang-kadang bentuk yang baku atau bentuk umum itu salah satunya lebih menguntungkan kita gunakan pada konteks permasalahan. Jadi tergantung ya, tergantung nanti pada permasalahan soalnya itu lebih gampang menggunakan yang bentuk baku atau lebih gampang yang menggunakan bentuk umum. Kemudian tentukan 3 persamaan yang memenuhi konstanta yang pada bentuk baku ada H, K, dan R, dan bentuk umum ada A, B, C. Oh, ini A besar seharusnya ya. Ini ada A, B, C. Kemudian bisa kalian selesaikan dan substitusikan ke persamaan yang dimisalkan. Nah, sebagai contoh di sini, contoh 4. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik-titik, ada 3 titik di sini ya, yaitu titik A 2,7, titik B min 5,6, dan titik C 3,0. Nah, jawab. Nah, di sini karena ini diketahui titik-titik yang melalui lingkaran, maka lebih gampang kalau kalian gunakan persamaan bentuk umum. Karena ini XY ini kan titik-titik pada lingkaran. Jadi persamaan bentuk umumnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sehingga kita tinggal substitusikan masing-masing titik yang dilalui oleh lingkaran itu. Yang pertama, dia melalui titik A 2,7. Nah, kalian substitusikan di sini. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 7. Oh. Nah, kita substitusikan ya masing-masing titiknya ini. Sekarang titik A,7 ya. Jadi yang pertama A
2,7, maka kita substitusikan menjadi 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah A kali 2 ditambah B kali 7 ditambah C sama dengan 0. Nah, ini menjadi 4 ditambah 49 ditambah 2A ditambah 7B ditambah C sama dengan 0. Kita sederhanakan. Jadi ini 2A ditambah 7B ditambah C ditambah 49 ditambah 4 berarti 53 sama dengan 0. Ini anggap saja persamaan 1. Nah, yang diketahui yang kedua adalah dia melalui titik B di min 5,6. Nah, substitusikan lagi. X-nya adalah min 5 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A kali min 5 ditambah B kali 6 ditambah C sama dengan 0. Berarti ini 25 ditambah 36 min 5A tambah 6B tambah C sama dengan 0. Kita sederhanakan. Min 5A tambah 6B tambah C tambah 25 ditambah 36 adalah 61. Anggap persamaan yang kedua. Sekarang melalui titik C. Titik C adalah 3,0. Jadi kita substitusikan lagi. Berarti 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A kali 3 ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan 0. Berarti ini 9 ditambah 0 ya ini ya. 3A ditambah ini 0 ditambah 9 tambah 3A tambah 0 tambah C sama dengan 0. Jadi ini 3A ditambah C ditambah 9 sama dengan 0 persamaan 3. Nah, jadi kita mendapatkan 3 persamaan. Kemudian langkah berikutnya ya kita mencari variabel-variabel ABC-nya. Jadi dari yang semula tadi kita punya 3 persamaan yaitu 2A tambah 7B tambah C ditambah 53 sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Kemudian min 5A ditambah 6B ditambah C ditambah 61. Ini sama dengan 0 persamaan yang kedua. Kemudian yang berikutnya 3A ditambah C ditambah 9 sama dengan 0 persamaan ketiga. Paling gampang kalian melihat yang paling sedikit variabelnya. Di sini kan variabelnya hanya A dan C. Maka usahakan 2 persamaan yang lain itu kita bisa eliminasi dengan menghilangkan variabel B, sehingga tinggal A dan C saja. Ya, kita selesaikan. Yang pertama kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan. Eliminasi apa? Eliminasi B ya. Kita mau menghilangkan B. Persamaan 1, persamaan 1 dan 2. Nah, yang persamaan 1 kita kalikan dengan 6 ya. Ini kali dengan 6. Persamaan 2 kita kali 7 biar sama-sama hilang. Nah, seperti ini. Kita kali 6 langsung. 2 kali 6 berarti
A ditambah kali 6. 42B ditambah 6C ditambah berapa? 53 kali 6. 53 kali 6 itu 318. 318 sama dengan 0. Kemudian yang persamaan 2 kita kalikan dengan 7. Berarti min 35A ditambah 42B ditambah 7C ditambah kali 7. Berarti 427. 427 sama dengan 0. Kita apakan ini? Kita kurangi. Nah, kalau kita kurangi ini menjadi, ditambah ini ya. 12 dikurangi min 35 berarti 12 ditambah 35 menjadi 47A. 47A ini 0, ini jadi min C ditambah, berapa ini? 318 dikurangi 427. Berarti ini min min 109 sama dengan 0. Ini persamaan 4. Nah, sekarang kita lanjutkan eliminasi persamaan 3 dan 4. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 3 dan 4. Jadi eliminasi persamaan 3 dan 4. Nah, persamaan 3 tadi adalah 3A ditambah C ditambah 9 sama dengan 0. Dan yang keempat, 47A dikurangi C dikurangi 109 sama dengan 0. Nah, kita ini tambahkan. Ini menjadi 50A. Ini 0. Ini jadi min 100 sama dengan 0. Jadi ini 50A sama dengan 100. A-nya ketemu 2. Ini sudah ketemu A-nya. Nah, sekarang untuk mencari variabel yang lain, kita boleh substitusi ke persamaan yang gampang tentunya. Nah, untuk substitusi sekarang, substitusi A sama dengan 2, yang gampang adalah ke persamaan 3. Nah, ini jadi 3A ditambah C ditambah 9 sama dengan 0. 3 kali 2 ditambah C ditambah 9 sama dengan 0. Jadi ini 6 ditambah C ditambah 9 sama dengan 0. C-nya ketemu berapa? C-nya ketemu min 15. Ketemu C sama dengan min 15. Kemudian C sudah ketemu. A sudah, berarti kita tinggal mencari B. Nah, untuk mencari B, kita substitusi A sama dengan 2 dan C sama dengan min 15 ke persamaan 1. Persamaan 1 di sini 2A ditambah 7B ditambah C ditambah 53 sama dengan 0. A-nya 4. A-nya 2. Berarti 2 kali 2 ditambah 7 kali B ditambah min 15 ditambah 53 sama dengan 0. Jadi ini
Coba ketemu berapa ini langsung ya. Jadi 7B sama dengan berapa? Dihitung berarti 4 dikurangi 4 ya. 4 dikurangi 15 ditambah 53. 42. Berarti min 42. Min 42. Jadi B-nya adalah min 42 dibagi 7 adalah min 6. Sudah ketemu semua? Maka persamaan lingkarannya adalah persamaan lingkaran AX ya. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX. Berarti ditambah 2X ditambah BY. Berarti min 6Y ditambah C. Min 15 sama dengan 0. Udah, ini adalah persamaan lingkarannya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini contoh 5. Tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X mempunyai pusat pada garis X ditambah Y sama dengan 7 dan melalui titik 5,4. Nah, di sini ada beberapa syarat ya. Nah, di sini kita misalkan, ini kalau misalkan kalian gambar, kalau kalian sketsa, garis X ditambah 7, garis X ditambah Y sama dengan 7. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 7. Kalau Y-nya 0, X-nya 7. Jadi ini. Nah, jadi pusatnya ada di garis ini. Dan lingkaran tersebut dia menyinggung sumbu X. Berarti kira-kira dia menyinggung sumbu X. Berarti kira-kira dia ada di sini. Nah, jadi dia di sini. Karena dia menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya ya ini. Jari-jarinya. Ya. Dan melalui titik 5,4. Melalui titik 5,4. Kira-kira nanti bisa dicek ya, 5,4. Kemudian di sini, misalkan lingkaran yang dicari dia itu berpusatnya di H, K dan berjari-jari R, maka persamaan lingkarannya berbentuk baku seperti ini ya. Kemudian, bisa kalian lihat dari pernyataan itu bahwa di sini lingkarannya dia menyinggung sumbu X. Dia kan pusatnya kalau Ibu perbesar ya. Kalau Ibu perbesar, dia sketsanya kira-kira kan seperti ini. Pusat lingkarannya dia adalah H, K. Berarti ini adalah H, yang ini adalah K. Maka jari-jarinya dia itu karena menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya itu adalah sama dengan K sendiri. Nah, ini. Ini ya, yang ini jari-jarinya. Nah, jadi kita sudah menemukan ada dua persamaan di sini. Persamaan satu, persamaan bentuk bakunya. Dan persamaan yang kedua, dia adalah R-nya sama dengan K. Kemudian, karena titik pusatnya lingkaran tadi di H, K berada pada garis X ditambah Y sama dengan 7, maka koordinat titik itu harus memenuhi persamaan garis ini. Jadi di sini X-nya itu sama dengan H dan K-nya sama dengan Y. Nah, jadi kita substitusikan. X-nya adalah H, kemudian Y-nya adalah K, dan di sini 7 ini ya persamaannya. Jadi kita bisa tentukan nilai H yaitu 7 min K. 7 min K. Jadi ini persamaan yang ketiga. Nah, tadi lingkaran tadi memuat titik 5,4. Nah, kita menggunakan bentuk umum lingkaran. Tadi kan bentuk umum lingkaran X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti ini X-nya sama dengan 5.
Y-nya sama dengan 4. Sehingga diperoleh 5 min H kuadrat ditambah 4 min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan 4. Nah, kita substitusikan persamaan tadi. Yang kedua itu bentuknya adalah R sama dengan K. Kemudian yang ketiga yang ini. Yang keempat adalah yang ini. Nah, sekarang kita substitusikan. H adalah 7 min K. Kita ganti ini. Kemudian K. Yang ini K tetap ya. Kemudian R. R-nya adalah yang ini. R-nya adalah R sama dengan K. Sehingga kita mempunyai persamaan dalam bentuk K. Seperti ini. Kita mempunyai persamaan dalam bentuk K. Nah, dari persamaan dalam bentuk K tadi kita selesaikan. Jadi kita selesaikan ini menjadi, tadi kan berarti ini 5, kita buka kurungnya, min 7 ditambah K kuadrat ditambah 4 min K kuadrat sama dengan K kuadrat. Ini menjadi min 2 ditambah K kuadrat ditambah 4 min K kuadrat sama dengan K kuadrat. Ini menjadi 4 min 4K ditambah K kuadrat ditambah 16 dikurangi 16K ditambah K kuadrat. Kita pindah ruas, min K kuadrat sama dengan 0. Kita sederhanakan. 4 ditambah 16, 20. Kemudian min 4K dikurangi 6K, min 20K. Yang ini K kuadrat, ini 0 ya, ini tambah K kuadrat sama dengan 0. Maka kita bisa sederhanakan. Kita bisa sederhanakan. Yang ini tadi 8 ya. 8. Nah, yang ini 16 min 8K. Kemudian ini berapa? Min 12 ya. Nah, sekarang kita bisa faktorkan. Ayo berapa yuk kita faktorkan. Jadi yang pertama K berapa? Min 2 K min 10 ini ya. Berarti ketemu K sama dengan 2 atau K sama dengan 10. Nah, sekarang karena nilai K-nya ada 2, maka kita cari satu persatu. Untuk K sama dengan 2, maka kita cari nilai-nilai yang lain untuk H. Oh, R-nya dulu. R-nya kan sama dengan K. Berarti R-nya sama dengan 2. Kemudian nilai H. H sama dengan 7 min K. Sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Jadi sudah ketemu ini. Jadi untuk K sama dengan 2, maka ketemu R-nya sama dengan 2, maka ketemu H-nya sama dengan 5. Berarti persamaan lingkarannya bisa kita cari juga. Jadi untuk persamaan lingkarannya X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita tambahkan.
Jadi kita substitusikan X H nilainya adalah 5 ya. Hanya 5 kuadrat ditambah Y, K-nya 2 sama dengan R-nya 2. Nah, kalian ini tinggal sederhanakan nanti ya, diselesaikan. Ini nanti akan menghasilkan bentuk sampai ketemu nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 10X dikurangi 4Y dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, ini nanti lingkarannya. Untuk nilai K yang kedua juga kalian bisa hitung. Jadi untuk K sama dengan 10, maka nilai R-nya sama dengan K, berarti sama dengan 10. Kemudian nilai H sama dengan 7 dikurangi K sama dengan 7 dikurangi 10 sama dengan min 3. Sudah ketemu, baru ke persamaan bentuk lingkarannya. Jadi X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalian substitusi X min 3. Berarti plus 3 ya. Ditambah Y min K. K-nya 10. R 10 kuadrat. Ini kalian sederhanakan sampai mendapatkan bentuk persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 20Y min 9 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan lingkarannya. Jadi ada 2 persamaan lingkaran, 1 dan 2. Nah, sudah selesai persamaan lingkaran dalam bentuk umum, dalam bentuk baku, dan cara menentukan persamaan lingkaran jika diketahui 3 syarat sudah selesai. Semoga kalian memahaminya. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.